Oleh Romani juga di Inggris, karena kita tahu Oleh Romani bermain untuk Oxford di divisi Championship, 2 bermain di Belgia dengan Joe Pelupesi di FK Lommel dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Tepat pagi ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Tepat pagi ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, timnas Indonesia kebagian durian runtuh. Begini syarat timnas Indonesia bisa gantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. FIFA umumkan keputusan bersejarah untuk publik Indonesia. Luar biasa mantap. Timnas Indonesia dinyatakan lolos Piala Dunia 2026 gara-gara hal ini. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum lebih lanjut bahas kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia, mari kita bahas terlebih dahulu info yang tidak kalah menariknya teman-teman. Sebelum terjun ke Piala Dunia, timnas Indonesia akan turun di ajang pemanasan FIFA Series 2026. Begini line-up mewah timnas Indonesia di FIFA Series 2026. John Herdman bakal pasang skema di luar dugaan. Timnas Indonesia bersiap menatap ajang FIFA Series 2026 dengan status tuan rumah. Sebuah momentum penting yang bukan sekedar soal pertandingan uji coba internasional, melainkan juga etalase arah baru Garuda di bawah komando pelatih asal Inggris, John Herdman. Turnamen ini digelar di Maret hingga April 2026 dan menghadirkan lawan lintas federasi dengan level kompetitif yang relatif seimbang. Inilah panggung awal untuk membaca wajah baru timnas Indonesia di era Herdman. 3 fakta. Fakta 1. Tuan rumah FIFA Series jadi titik uji nyali. Kepercayaan FIFA sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menjadi sinyal kuat meningkatnya posisi sepak bola nasional di mata internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi kabar tersebut setelah lobi panjang yang akhirnya berbuah manis. Turnamen resmi FIFA kembali digelar di Indonesia dan membuka ruang evaluasi sekaligus eksperimentasi bagi tim pelatih. Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya atas mandat tersebut. Ia mengatakan, "Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah berbuah hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Alhamdulillah, kita sekali lagi mendapat mandat menyelenggarakan turnamen resmi FIFA." Pernyataan itu menegaskan bahwa ajang ini bukan agenda biasa, melainkan bagian dari peta jalan besar timnas Indonesia menuju level lebih tinggi. 3 lawan yang akan dihadapi Indonesia berasal dari federasi berbeda, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Ketiganya memiliki peringkat FIFA yang tidak terlalu jauh dari Garuda, sehingga ideal untuk mengukur konsistensi dan kedalaman skuad dalam atmosfer kompetisi internasional. Fakta 2. Warisan 3 bek dan sentuhan khas Herdman. John Herdman diprediksi tidak serta-merta meninggalkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Skema 3 bek sejajar yang sempat menjadi ciri khas era Shin Tae-yong berpeluang besar tetap dipertahankan. Namun Herdman dikenal fleksibel dan berani mengeksplorasi pendekatan taktis baru. Formasi 3-4-2-1 yang pernah sukses ia terapkan bersama timnas Kanada disebut menjadi opsi utama. Skema ini memungkinkan keseimbangan antara soliditas bertahan dan agresivitas menyerang, terutama saat menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Meski demikian, opsi klasik seperti 4-4-2 atau 4-2-3-1 tetap berada di meja taktik menyesuaikan kebutuhan pertandingan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Herdman tidak datang untuk merombak total, melainkan menyempurnakan. Dengan membaca kekuatan lawan serta karakter pemain Indonesia, ia berpeluang menghadirkan variasi permainan yang lebih adaptif dan sulit ditebak. Fakta 3. Kerangka skuad Eropa jadi tulang punggung. Prediksi susunan pemain menunjukkan dominasi pemain berpengalaman yang merumput di Eropa. Di bawah Mister Gawang, Marten Paes diproyeksikan menjadi pilihan utama berkat jam terbangnya bersama timnas Indonesia yang lebih konsisten dibandingkan Emil Audrero. Di lini belakang, trio Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho diyakini menjadi tembok utama. Kombinasi fisik, kepemimpinan, dan pemahaman taktik membuat sektor ini relatif stabil sejak era sebelumnya. Sementara itu di sisi sayap, Calvin Verdonken dan Kevin Dix menawarkan kualitas 2 arah, baik bertahan maupun menyerang. Lini tengah diisi Joey Pelupesi dan Tom Haye yang menjadi poros keseimbangan permainan. Keduanya memiliki kemampuan membaca ritme dan distribusi bola yang dibutuhkan dalam skema Herdman.
Untuk lini depan, Ole Romeni disiapkan sebagai ujung tombak dengan dukungan Ragnar Oratmagoen dan Milanian Jonathans yang bergerak dinamis di belakangnya. Komposisi ini mencerminkan arah timnas Indonesia yang semakin kosmopolitan dengan sentuhan pemain diaspora namun tetap berpijak pada kebutuhan taktis. Turnamen FIFA Series 2026 pun menjadi laboratorium penting untuk melihat sejauh mana racikan John Hartman mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di level global. Nah, sebelum lanjut mendengar kabar ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di fase transisi yang krusial, namun menjanjikan. Penunjukan John Hartman bukan sekedar pergantian pelatih, melainkan sinyal keseriusan untuk membawa standar kerja dan pemikiran sepak bola Indonesia ke level yang lebih modern. Dengan status tuan rumah FIFA Series 2026, tekanan memang besar, tetapi justru disitulah peluang emas untuk membangun kepercayaan diri tim di hadapan publik sendiri. Lebih lanjut, keputusan mempertahankan kerangka 3 bek sambil membuka ruang eksplorasi taktik lain mencerminkan pendekatan yang realistis. Hartman tidak datang dengan ego untuk menghapus jejak masa lalu, melainkan membaca apa yang sudah berjalan lalu menyesuaikan dengan karakter pemain yang ada. Ini penting karena perubahan ekstrim seringkali justru merusak stabilitas yang sudah terbentuk. Komposisi pemain yang didominasi nama-nama berpengalaman dari Eropa juga memperlihatkan arah baru timnas Indonesia yang semakin percaya diri bersaing secara global. Namun tantangannya adalah bagaimana menyatukan kualitas individu tersebut menjadi satu kesatuan yang solid dalam waktu relatif singkat. FIFA Series menjadi ajang pembuktian apakah talenta yang ada benar-benar bisa diterjemahkan menjadi permainan kolektif yang matang. Pada akhirnya, turnamen ini bukan soal hasil semata, melainkan tentang identitas permainan. Jika timnas Indonesia mampu tampil disiplin, berani dan konsisten, maka FIFA Series 2026 akan menjadi fondasi penting menuju target yang lebih besar. Kepercayaan publik bisa tumbuh dan era baru di bawah John Hartman pun punya alasan kuat untuk diharapkan. Teruslah percaya pada proses, karena sepak bola besar tidak lahir dari satu pertandingan, melainkan dari keberanian untuk belajar dan konsisten memperbaiki diri. Setiap laga di FIFA Series adalah kesempatan menunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi tim yang punya arah dan karakter. Tekanan sebagai tuan rumah jangan dijadikan beban, melainkan bahan bakar. Dukungan publik adalah energi tambahan untuk berani bermain jujur, disiplin, dan penuh semangat. Tidak perlu takut mencoba, karena dari keberanian itulah mental pemenang dibentuk. Untuk para pemain, ingatlah bahwa seragam Garuda bukan hanya simbol, tetapi tanggung jawab dan kehormatan. Kalian membawa harapan jutaan pasang mata. Bermainlah dengan hati, bekerjalah dengan kepala, dan bertarung sampai peluit akhir. Karena ketika usaha maksimal sudah diberikan, hasil akan mengikuti. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mulus, tetapi setiap langkah maju sekecil apapun adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bertumbuh. Terus melangkah, tetap rendah hati, dan jangan berhenti bermimpi, karena masa depan besar selalu dimulai dari keyakinan hari ini. Butuh penyerang, John Hartman panggil Luke Vickery ke Timnas Indonesia. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai di bawah kendali John Hartman, dengan satu tujuan besar, memburu panggung dunia hingga Piala Dunia 2030. Pelatih asal Inggris itu datang membawa standar tinggi, pengalaman internasional, dan tuntutan kualitas level elit. Dari pencarian pemain berkelas Eropa hingga kebutuhan mendesak di lini serang, nama Luke Vickery pun mencuat sebagai opsi realistis. Di bawah ini, 3 faktanya. Fakta 1, standar tinggi John Hartman demi mimpi besar Garuda. Sejak diperkenalkan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman langsung menegaskan filosofi yang ia pegang teguh. Menurutnya, sepak bola level tertinggi hanya bisa dicapai jika sebuah tim diperkuat pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi elit. Ia menekankan pentingnya pemain level 1 dan 2 yang berkiprah di 5 liga top dunia sebagai fondasi utama membangun kekuatan Garuda. Prinsip karir sepak bola tidak berbohong menjadi pegangan Hartman dalam menyusun peta jalan Timnas Indonesia. Dengan pengalaman membawa Kanada ke Piala Dunia, ia percaya bahwa intensitas, kecerdasan taktik,
dan mental bertanding hanya lahir dari lingkungan kompetisi kelas atas. Target jangka panjang seperti Piala Asia 2027 hingga Piala Dunia 2030 membuat pendekatan ini tak bisa ditawar lagi. Fakta 2. Perburuan pemain keturunan beraroma Eropa. Untuk mewujudkan standar tersebut, PSSI kembali melirik pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Setidaknya 9 nama masuk radar sebagai opsi naturalisasi, mulai dari Danny van den Hevel, Jensen Silp, Pascal Struijk, hingga Laurin Ulik. Nama Struijk dan Silp menjadi sorotan karena pengalaman mereka di Liga Inggris dan Bundesliga yang dinilai sejalan dengan kriteria Hartmann. Kehadiran bek berpengalaman dari kompetisi top Eropa diyakini mampu memberi stabilitas di lini belakang timnas Indonesia saat menghadapi turnamen besar. Namun jalan ini tidak sepenuhnya mulus. Pascal Struijk secara terbuka menyatakan hingga kini belum tertarik memperkuat skuad Garuda. Situasi ini membuat pencarian pemain ideal terus berlanjut dengan pendekatan yang lebih realistis dan bertahap. Fakta 3. Luke Vickery, solusi cepat lini serang. Jika lini belakang masih menunggu kepastian, sektor penyerangan justru menghadirkan opsi yang lebih dekat. Luke Vickery, winger muda milik MacArthur FC, menjadi kandidat kuat yang paling mungkin segera dinaturalisasi. Performanya musim ini mencuri perhatian lewat 2 gol dan 2 assist dari 12 penampilan, sebuah catatan yang menunjukkan efektivitas dan potensi perkembangan. Vickery diproyeksikan menambah variasi serangan dan kreativitas dari sisi sayap, sesuatu yang sangat dibutuhkan mengingat padatnya agenda timnas Indonesia sepanjang 2026. FIFA Series pada Maret, rangkaian FIFA Matchday, hingga Piala AFF pada Juli menuntut kedalaman skuad yang kuat. Publik kini menanti apakah Luke Vickery akan menjadi rekrutan pertama di era John Hartmann, sekaligus simbol awal perubahan wajah skuad Garuda menuju level yang lebih tinggi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan arah yang lebih jelas dan berani dalam pembangunan timnas Indonesia. John Hartmann datang bukan sekedar membawa nama besar, tetapi juga standar yang tegas tentang seperti apa tim nasional harus dibentuk jika ingin bersaing di level Asia, bahkan dunia. Penekanannya pada pemain yang terbiasa tampil di kompetisi elit adalah sinyal bahwa proyek ini tidak lagi berpikir jangka pendek atau sekedar mengejar hasil instan. Di sisi lain, realitas sepak bola Indonesia tetap menuntut kompromi. Tidak semua pemain keturunan berlabel Eropa bisa atau mau langsung membela Garuda. Penolakan Pascal Struijk misalnya menjadi pengingat bahwa naturalisasi bukan sekedar soal darah keturunan, tetapi juga pilihan karir dan visi pribadi. Karena itu, langkah melirik pemain seperti Luke Vickery terasa lebih rasional dan membumi, karena kebutuhan tim bisa dijawab tanpa harus menunggu terlalu lama. Jika dikelola dengan tepat, pendekatan ini bisa menjadi titik temu antara idealisme dan kebutuhan mendesak tim. Pemain diaspora dengan level kompetisi yang beragam, ditambah pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan akan membuat timnas Indonesia lebih seimbang. Yang terpenting, publik kini melihat adanya arah dan keseriusan, sesuatu yang selama ini kerap hilang. Prosesnya mungkin tidak instan, tetapi fondasi menuju tim nasional yang lebih kuat mulai terasa nyata. Perjalanan besar tidak pernah dimulai dari langkah yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Apa yang sedang dibangun di timnas Indonesia hari ini adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan. Tidak semua pintu akan langsung terbuka, tidak semua pemain impian bisa datang seketika. Namun setiap keputusan yang berani adalah bagian dari pembelajaran menuju level yang lebih baik. Dukungan publik dan keyakinan dari dalam tim adalah energi utama perubahan. Ketika arah sudah jelas dan mimpi sudah ditetapkan, tugas berikutnya adalah bekerja tanpa lelah dan tidak mudah goyah oleh keraguan. Timnas Indonesia tidak sedang mengejar sensasi sesaat, tetapi menyiapkan masa depan. Selama semangat juang tetap hidup dan proses terus dijaga, hasil besar pada waktunya akan datang. John Hartmann ungkap alasan bakal sering pantau Super League sebelum bertolak ke Eropa. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartmann langsung bergerak cepat begitu resmi diperkenalkan ke publik. Dalam hitungan hari, ia turun langsung ke stadion memantau Super League 2025-2026 sebagai bagian dari langkah awal membangun kekuatan skuad Garuda. Dari tribun stadion, ia membaca denyut sepak bola nasional, mencari pemain yang dinilai layak bersaing di level internasional. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, belusukan stadion demi membaca potensi pemain lokal.
Sejak resmi menjabat pada pertengahan Januari, John Herdman tak memilih menunggu laporan di atas meja. Ia hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Persija Jakarta menghadapi Madura United, lalu berlanjut ke Indomilk Arena ketika Persita Tangerang bertemu Bayangkara FC. Kehadiran itu bukan sekadar formalitas, melainkan cara Herdman memahami karakter permainan pemain Indonesia secara nyata. Menurut Herdman, menonton langsung memberi sudut pandang berbeda dibanding layar televisi. Ia ingin melihat detail kecil yang kerap luput dari kamera, seperti pergerakan tanpa bola, respon pemain saat tertekan, hingga bahasa tubuh ketika tim berada dalam situasi sulit. Ia menilai hal tersebut penting untuk membentuk tim yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga mental. Saya pikir saya perlu menyaksikan beberapa laga lain sebelum memberikan opini mengenai liga. Namun apa yang saya lakukan di sini adalah melihat pemain sebanyak yang saya bisa. Fakta kedua, kebutuhan skuad besar menghadapi agenda padat. Alasan utama Herdman rajin memantau Super League berkaitan langsung dengan kalender timnas Indonesia yang padat sepanjang 2026. Ia akan menjalani debut pada FIFA Series 2026 bulan Maret sebagai tuan rumah menghadapi Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon, sebelum lanjut ke Asian Championship atau Piala AFF pada Juli. Situasi itu membuat Herdman merasa tidak cukup hanya mengandalkan satu lapis pemain inti. Ia membutuhkan kedalaman skuad agar timnas tetap kompetitif di tengah jadwal rapat dan risiko cedera. Karena itu, pencarian pemain domestik menjadi prioritas besar dalam fase awal kepemimpinannya. Kami punya tahun yang sibuk kali ini. Kami ada FIFA Series pada Maret nanti, lalu Hyundai Cup, dan saya pikir kami butuh skuad yang besar musim ini. Jadi penting untuk melihat semua pemain yang tampil di domestik. Fakta ketiga, Super League jadi fondasi sebelum ekspedisi Eropa. Meski berencana bertolak ke Eropa untuk memantau pemain diaspora dan keturunan, Herdman menegaskan Super League tetap menjadi fondasi penting. Ia ingin mengenal kompetisi lokal lebih dalam selama 2 hingga 3 bulan ke depan, sebelum fokus ke pemain yang berkarir di luar negeri. Herdman mengaku menikmati atmosfer stadion, tempo permainan, dan antusiasme penonton di Indonesia. Ia bahkan menegaskan akan lebih sering terlihat di stadion, karena menonton langsung memberi gambaran utuh tentang karakter pemain dan iklim sepak bola nasional. Sejauh ini awalan yang bagus, 2 laga yang menarik. Saya menikmati tempo atmosfer stadionnya. Saya berharap bisa menyaksikan beberapa laga lagi sebelum pergi ke Eropa. Saya ingin menyaksikan pemain secara langsung. Menyaksikan mereka di TV jauh berbeda. Anda bisa melihat banyak hal ketika melihat mereka secara langsung. Jadi iya, saya akan menyaksikan banyak laga. Anda akan sering melihat saya di sekitar sini. Langkah Herdman menyusuri Super League menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia ke depan dibangun dari pengamatan langsung, kerja keras, dan kedekatan dengan realitas sepak bola nasional. Sebuah awal yang menunjukkan keseriusan menuju era baru Garuda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan pendekatan yang sehat dan realistis dari seorang pelatih baru yang tidak ingin membangun timnas Indonesia hanya dari reputasi atau nama besar. John Herdman tampak sadar bahwa fondasi tim nasional tetap harus bertumpu pada kompetisi domestik, karena di sanalah ritme, mentalitas, dan karakter pemain terbentuk setiap pekan. Keputusan turun langsung ke stadion memberi pesan kuat kepada pemain bahwa pintu timnas terbuka bagi siapapun yang bekerja keras, bukan sekadar mereka yang sudah dikenal publik. Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan pemahaman Herdman terhadap tantangan jadwal yang padat. Dengan FIFA Series dan Asian Championship berdekatan, kebutuhan akan skuad yang dalam bukan pilihan, melainkan keharusan. Memantau Super League sejak awal memberi waktu cukup untuk menyaring pemain yang siap secara fisik, mental, dan taktikal, sehingga tim tidak rapuh saat rotasi dilakukan. Yang tak kalah penting, pendekatan ini berpotensi membangun kembali kepercayaan antara timnas dan ekosistem liga lokal. Ketika pelatih kepala hadir langsung, atmosfer kompetisi ikut terangkat, pemain merasa dihargai, dan klub melihat liga mereka dipantau secara serius. Jika konsistensi ini dijaga, maka Super League bukan sekadar pemasuk pemain pelapis, melainkan sumber utama kekuatan timnas Indonesia ke depan. Pelatih Oxford United mau rampingkan skuad, isyarat Oleh Romenyi ikut eksodus ke Liga Indonesia. Situasi Oleh Romenyi di Oxford United kian berada di persimpangan jalan. Penyerang timnas Indonesia itu menghadapi masa depan yang tak pasti setelah pergantian pelatih di klub milik Erick Thohir. Perubahan arah kebijakan di ruang ganti membuat menit bermainnya semakin menipis dan membuka kemungkinan jalan keluar dari Liga Inggris. Di tengah dinamika itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Oleh Romenyi akan mengikuti arus pemain naturalisasi yang pulang ke Liga Indonesia?
3 faktanya. Status Romagney meredup di era pelatih baru. Ole Romagney sebenarnya bukan sosok asing dalam skuad Oxford United musim ini. Pada masa kepelatihan Gary Rowett, ia masih mendapat ruang meski lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. 8 dari 12 pertandingan sempat ia jalani baik sebagai penyerang maupun gelandang serang. Peran itu setidaknya memberi sinyal bahwa namanya masih masuk dalam rencana tim. Namun situasi berubah ketika Matt Bloomfield datang pada Januari. Dalam 2 laga awal Bloomfield melawan Bristol City dan Queen's Park Rangers yang berakhir tanpa gol, Romagney hanya menjadi penonton dari pinggir lapangan. Ironisnya, keputusan itu terjadi ketika Oxford United sedang membutuhkan daya dobrak. Dari sinilah muncul kesan bahwa Romagney mulai tergeser dan berpotensi menjadi cadangan mati jika kondisi tak berubah. Isyarat rampingkan skuad jadi sinyal pintu keluar. Matt Bloomfield tidak menutup mata dengan kondisi skuadnya. Ia secara terbuka menyebut bahwa jumlah pemain yang dimiliki Oxford United terlalu besar untuk jangka panjang. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa akan ada pemain yang dilepas demi menjaga harmoni dan memberi kesempatan bermain yang adil. Saya rasa skuad ini barangkali lebih besar dari yang kami inginkan pada akhir periode transfer nanti, kata Bloomfield. Ia menambahkan, dan kami tidak ingin ada pemain yang tak senang. Serta, jika ada pemain yang meyakini mereka bisa bermain lebih banyak, maka akan ada pembicaraan yang bisa saya lakukan. Kalimat tersebut terasa relevan dengan posisi Romagney yang mulai kehilangan panggung. Bagi pemain berusia 25 tahun itu, pilihan bertahan tanpa menit bermain atau mencari tantangan baru menjadi keputusan penting dalam karirnya. Godaan Liga Indonesia dan arus pulang pemain diaspora. Momentum ini terasa semakin kuat karena Liga Indonesia tengah menjadi tujuan baru bagi sejumlah pemain diaspora timnas. Shane Patinama baru saja bergabung dengan Persija Jakarta setelah petualangan singkat di Thailand. Sebelumnya ada Tom Hay, Eliano Reinsders, Jordi Amat, Jens Reven, hingga Rafael Stroke yang lebih dulu merumput di tanah air. Fenomena tersebut membuka ruang spekulasi bahwa Ole Romagney bisa menjadi nama berikutnya. Liga Indonesia menawarkan zona nyaman, kedekatan dengan publik sendiri, serta jaminan menit bermain yang mungkin sulit ia dapatkan di Inggris saat ini. Di sisi lain, meninggalkan atmosfer kompetitif Liga Inggris tentu bukan keputusan ringan. Romagney kini berdiri antara ambisi bertahan di level tertinggi Eropa dan realitas karir yang menuntut jam terbang. Kemana langkahnya akan berlabuh? Waktu yang akan menjawab. Lebih lanjut, situasi yang dialami oleh Romagney mencerminkan realitas keras sepak bola profesional, terutama di level Eropa. Pergantian pelatih seringkali bukan sekedar perubahan strategi, tetapi juga perubahan selera dan kepercayaan. Pemain yang sebelumnya masih mendapat ruang, bisa tiba-tiba tersisih tanpa pernah benar-benar diberi kesempatan membuktikan diri di era baru. Dalam konteks ini, Romagney bukan soal kualitas semata, melainkan soal momentum yang tak berpihak. Di sisi lain, keputusan pelatih untuk merampingkan skuad adalah hal wajar, namun dampaknya selalu personal bagi pemain. Ketika menit bermain tak kunjung datang, bertahan justru beresiko menghambat perkembangan karir. Pemain seusia Romagney berada pada fase krusial yang membutuhkan kontinuitas bermain, bukan sekedar status berada di klub besar. Duduk terlalu lama di bangku cadangan bisa mematikan ritme dan kepercayaan diri. Opsi pindah ke Liga Indonesia kerap dipandang sebagai langkah mundur, padahal konteksnya tidak sesederhana itu. Jika perpindahan tersebut memberi peran sentral, jam bermain konsisten dan panggung untuk kembali bersinar, maka itu bisa menjadi langkah strategis, bukan emosional. Banyak pemain justru bangkit ketika berada di lingkungan yang memberi kepercayaan penuh. Pada akhirnya, keputusan terbaik adalah yang paling rasional bagi karir jangka panjang. Bertahan di Liga Inggris memang prestisius, tetapi bermain secara nyata jauh lebih penting daripada sekedar berada di dalam daftar skuad. Ole Romagney kini diuji bukan hanya sebagai pesepak bola, tetapi sebagai profesional yang harus berani memilih jalan yang membuatnya terus hidup di lapangan. Untuk Ole Romagney dan siapapun yang berada di posisi serupa, ingatlah bahwa karir besar tidak selalu berjalan lurus. Ada fase di mana kerja keras belum langsung berbuah dan kepercayaan belum datang meski kemampuan ada. Itu bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses yang menguji ketangguhan mental. Jangan biarkan bangku cadangan mendefinisikan siapa dirimu. Nilai seorang pemain tidak diukur dari satu pelatih, satu sistem, atau satu periode sulit. Selama disiplin terjaga, latihan dijalani dengan penuh tanggung jawab, dan api kompetisi tepat menyala, kesempatan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Keberanian terbesar dalam karir bukan hanya bertahan di tempat yang prestisius, tetapi berani melangkah ke tempat yang memberimu ruang untuk tumbuh. Bermain adalah nafas sepak bola. Dimanapun itu, selama kau dipercaya dan memberi dampak, di sanalah karirmu kembali hidup.
Terus percaya pada proses, jaga kerendahan hati dan jangan pernah berhenti lapar akan pembuktian. Setiap pemain hebat pernah berada di titik ragu, tetapi hanya mereka yang bertahan secara mental yang akhirnya dikenang. John Herdman masih belum tentukan gaya main timnas Indonesia. Fokus cari pemain terbaik di liga. Langkah awal John Herdman bersama timnas Indonesia dimulai dari tribun stadion. Pelatih anyar skuad Garuda itu belum ingin terburu-buru bicara soal pola main atau identitas permainan. Fokus utamanya saat ini adalah menyerap denyut kompetisi Super League 2025-2026 demi menemukan komposisi pemain terbaik jelang agenda FIFA Series pada Maret mendatang. Dari Jakarta hingga Tangerang, Herdman hadir langsung menonton pertandingan sebagai bagian dari proses penting membangun fondasi tim. 3 faktanya. Berburu talenta dari tribun stadion. Sejak resmi menukangi timnas Indonesia, Herdman langsung aktif memantau laga Super League. Ia terlihat hadir dalam pertandingan Persija Jakarta melawan Madura United, lalu berlanjut ke laga Persita Tangerang kontra Bayangkara FC. Kehadiran langsung di stadion bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memahami karakter pemain secara utuh di situasi pertandingan sebenarnya. Bagi Herdman, pengamatan langsung memberi gambaran yang tidak selalu tertangkap lewat data statistik. Bahasa tubuh, keputusan di bawah tekanan, hingga interaksi antar pemain menjadi bahan penilaian penting. Ia ingin memastikan setiap nama yang masuk radar timnas benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekadar populer di atas kertas. Gaya main belum dipatok, menunggu pemain terbaik. Berbeda dengan pelatih yang langsung membawa pakem permainan tertentu, Herdman memilih pendekatan sebaliknya. Ia menegaskan belum menentukan gaya main timnas Indonesia karena ingin menyesuaikan dengan potensi pemain yang tersedia. Menurutnya, identitas permainan harus tumbuh dari kekuatan skuad, bukan dipaksakan sejak awal. Herdman berkata, mengenai persiapan, kita semua tahu bahwa sekarang proses pencarian pemain sedang berjalan. Ia juga menambahkan, sekarang adalah waktunya untuk memahami benar-benar gaya main kita. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus keinginan membangun tim yang realistis dan kompetitif dalam waktu yang tidak panjang. FIFA Series jadi target awal penilaian. Agenda FIFA Series 2026 pada Maret mendatang menjadi titik awal penting bagi Herdman menguji hasil pengamatannya. Karena itu, setiap keputusan pemanggilan pemain akan melalui perhitungan detail berbasis data dan pengamatan lapangan. Ia memastikan tidak ada keputusan instan dalam menentukan siapa yang layak mengenakan seragam Garuda. Herdman menegaskan, jadi persiapannya harus teliti dengan memantau pemain. Ia juga mengungkap telah memantau sejumlah tim sejak pramusim, termasuk Bali United dan laga uji coba lainnya. Dari sanalah peta awal kolam talenta timnas mulai terbentuk dengan harapan melahirkan skuad yang solid dan siap bersaing sejak laga pertama. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi John Herdman menunjukkan pendekatan yang matang dan realistis untuk fase awal kepelatihannya. Dengan tidak terburu-buru menetapkan gaya bermain, ia memberi sinyal bahwa timnas Indonesia akan dibangun berdasarkan kekuatan real pemain, bukan sekadar idealisme taktik. Ini penting karena keberagaman karakter pemain di liga domestik menuntut pemahaman mendalam sebelum merumuskan identitas permainan. Kehadiran langsung Herdman di stadion juga patut diapresiasi karena memperlihatkan keseriusan membaca atmosfer kompetisi lokal. Pendekatan ini bukan hanya soal mencari pemain terbaik, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa jalur liga tetap relevan bagi timnas. Dalam jangka pendek, mungkin publik belum melihat perubahan signifikan. Namun fondasi yang teliti justru memberi peluang lahirnya tim yang lebih solid dan berkarakter saat memasuki agenda resmi seperti FIFA Series. Proses yang sedang dijalani ini adalah bagian penting dari perjalanan besar timnas Indonesia. Tidak semua perubahan harus terlihat cepat karena fondasi yang kuat selalu dibangun dengan kesabaran dan ketelitian. Kepercayaan pada proses adalah kunci agar hasil yang datang nanti benar-benar matang dan berkelanjutan. Untuk para pemain, inilah momen emas menunjukkan kualitas di level klub. Setiap menit di lapangan, setiap duel dan keputusan bisa membuka pintu ke panggung timnas. Bagi supporter, inilah saatnya memberi ruang dan dukungan agar tim tumbuh tanpa beban berlebihan.
Ketika kerja keras, konsistensi, dan kepercayaan berjalan searah, hasil besar akan datang pada waktunya.